Hai Sobat Korpu, apa yang terlintas di pikiran kamu kalau ditanya cara apa yang kamu gunakan untuk healing? Jalan-jalan, makan enak, atau nonton film? Healing jadi istilah yang lagi populer. Tujuannya sendiri untuk pemulihan diri, melepaskan sejenak pikiran tentang kerjaan ataupun tekanan lainnya, supaya merecharge energi untuk melanjutkan kembali aktivitas yang melelahkan. Ada banyak nih kegiatan yang biasanya dijadikan sebagai cara healing, kayak liburan, mendaki gunung, pergi nonton ke bioskop, atau sekedar menikmati sejuknya angin di teras rumah dengan secangkir kopi. Setiap orang pastinya punya cara masing-masing untuk melepaskan stresnya. Tahu nggak sobat? Ada cara sederhana sebagai metode healing, tapi justru nggak banyak yang menerapkan metode ini, yaitu menulis dan membaca. Melihat, mencerna, hingga membuat sendiri rangkaian kata-kata rupanya punya efek menyembuhkan loh. Dan dari tulisan tersebut bisa kita bagikan dalam bentuk yang kreatif, sehingga bisa jadi motivasi, hiburan, atau bahkan pembelajaran buat orang sekitar. Gimana proses healing ala menulis dan membaca, serta menjadikan tulisan kita sebagai sharing pengalaman yang bisa jadi bagian social learning di kalangan rekan sekerja? Simak jawaban lengkapnya di episode terbaru Finding Knowledge. Rangkaian kata ternyata bisa punya efek menyembuhkan loh sobat. Lewat penelitian neuroscience telah dibuktikan kalau kata-kata punya efek luar biasa bagi otak. Bisa membantu dalam emosi yang kamu rasakan, seperti cemas, sedih, senang, bingung, dan sebagainya. Hal ini bisa mengaktifkan bagian otak yang berkaitan dengan bahasa dan pengertian, yaitu area Broca dan Wernicke, yang bisa meningkatkan mindfulness dan self-awareness. Sama halnya dengan menulis, psikolog bernama James Pennebaker lewat penelitiannya menemukan bahwa menuliskan peristiwa traumatis masa lalu bisa mendatangkan efek yang sama bermanfaatnya dengan terapi. Kunci dari terapi menulis ini untuk menggali emosi dan perasaan sedalam-dalamnya, utamanya pikiran negatif dan traumatis. Membiasakan diri terpapar dengan emosi ini perlahan bisa membuat mental jadi lebih kuat. Di sisi lain, menuangkan harapan dan optimisme akan masa depan bisa membantu berdamai dengan pengalaman traumatis. Fokus pada hal-hal positif juga dapat meredakan trauma loh. Ada juga kegiatan menulis naratif, yaitu menuliskan kisah sendiri dari sudut pandang orang ketiga bisa menurunkan tingkat depresi. Salah satu kegiatan sederhana dari menulis yang bisa sobat terapkan menjadi metode healing adalah journaling. Kamu bisa menuangkan perasaan emosi yang kamu rasakan. Journaling ini mirip dengan menulis buku harian, tapi nggak harus dimulai dengan Dear Diary ya sobat. Kamu nggak hanya menuliskan peristiwa apa yang kamu alami, tapi juga bisa berupa to-do list, daftar hal yang perlu kamu syukuri perharinya, mood tracker, ataupun apapun yang ingin kamu tuliskan. Nah, dalam menulisnya pun bisa kamu kembangkan dengan kreativitas kamu. Bisa menggunakan tulisan tangan, dihias dengan stiker, atau visual-visual keren yang mendukung. Dan gak harus ditulis pakai secari kertas, digitalisasi juga bisa menggunakan tab untuk membuat jurnal kegiatan. Dari tulisan yang kamu tuangkan dalam bentuk cerita, bisa jadi knowledge buat pembacanya. Selain merilis stres, kamu bisa mengasah kemampuan menulis kamu baik dalam bentuk storytelling ataupun journaling to-do list. Sehingga kamu bisa membagikan experience kepada teman ataupun pembaca cerita kamu. Apa sih kaitan menulis dengan social learning yang ada di lingkungan kerja kita? Kita coba bahas di part 2 ya.
Menulis bisa menjadi sebuah metode healing yang membantu kita untuk melepas penat. Cara menulis pun beragam, bisa dengan memberikan sebuah caption pada sebuah postingan di sosial media, dalam bentuk storytelling, atau menuangkan tulisan ke dalam bentuk audiovisual. Dan bisa saja tulisan ini menjadi sebuah motivasi, hiburan, hingga pembelajaran buat pembacanya. Dari tulisan yang dibagikan, bisa menjadi knowledge untuk pembacanya. Dalam korporasi, ini bisa membantu ataupun melatih kamu untuk bisa lebih mengasah kemampuan. Mengembangkan best practice yang kamu miliki, sehingga kamu gak hanya menjadi penerima materi aja, tapi bisa jadi pemateri juga. Dalam metode 10-20-70 High Impact Training, informal learning memiliki kontribusi paling banyak dengan 20% pada social learning dan 70% experiential learning. Prinsip dari social learning adalah belajar dari orang lain melalui berbagai interaksi dari kegiatan yang mencangkup pembelajaran sosial. Nah, dari tulisan yang kita miliki, baik dalam bentuk cerita ataupun knowledge, bisa kita bagikan atau sharing dengan rekan sekerja. Dengan melakukan ini, kita udah termasuk dalam kontributor knowledge loh. Sobat bisa jadi SME atau Subject Matter Expert. SME seorang profesional yang dibutuhkan perusahaan untuk meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dalam suatu bidang pekerjaan. Dan biasanya SME telah berkecimpung dalam suatu bidang keahliannya selama jangka waktu yang cukup lama. Pembelajaran from Insan KF to Insan KF bisa Sobat Korpu mulai terapkan nih. Kalau Sobat mau membagikan knowledge ataupun sharing pengalaman, bisa menghubungi tim Korpu lewat email atau DM Instagram dengan informasi terlampir di layar. Nantinya Sobat KF bisa sharing dalam bentuk video, newsletter, ataupun postingan di Instagram @live@kf ataupun YouTube channel KF Korpu. Saatnya Sobat jadi kontributor knowledge. Social learning yang udah Sobat Korpu lakukan bisa jadi bagian dalam knowledge management di korporasi loh. Dalam hal ini di lingkup kerja kimia farma. Knowledge management alias manajemen pengetahuan memberikan nilai tambah bagi organisasi untuk menciptakan pengetahuan, kemudian improvement dan juga inovasi lewat proses knowledge sharing. Ini jadi hal yang penting bagi perusahaan. Contoh ilustrasinya gini. Bagaimana pengetahuan nenek moyang ataupun ibu bapak kita bisa turun sampai ke kita? Tentunya perlu knowledge management, sama dengan korporasi. Kisah sukses atau kisah sukses di organisasi perlu dimanajemen dengan baik. Bukan hanya untuk disimpan aja di repository server, melainkan lewat knowledge management diutilisasi, digunakan untuk menciptakan value bagi perusahaan, sehingga kita terbekali dengan do dan done yang bisa kita terapkan dalam mensukseskan pekerjaan kita. Yuk Sobat, kita mulai jadi kontributor knowledge. Nggak menjadi pembelajar yang pasif dengan hanya menerima materi, tapi juga aktif memberikan knowledge bagi rekan sekerja. Menulis merupakan hal yang sederhana, tapi punya berbagai manfaat ya Sobat. Bisa jadi cara untuk healing, merilis stres, dan baik untuk kesehatan mental. Lewat menulis, kita juga bisa mulai membagikan knowledge dari pengetahuan yang kita miliki. Membiasakan diri untuk gak hanya menjadi penerima knowledge, tapi juga kontributor knowledge. Dan bisa banget loh Sobat jadi SME dengan terus mengasah pengetahuan yang Sobat miliki. Gak cuma paham teorinya, tapi juga mahir dalam eksekusi pekerjaannya. Yuk lewat Instagram dan YouTube KF Korpu, kita mulai jadi kontributor knowledge. Sobat bisa menghubungi tim Korpu lewat email dan Instagram yang terlampir di layar. Saatnya Sobat jadi kontributor knowledge. From Insan KF to Insan KF. Itu tadi pembahasan tentang pentingnya menulis bagi kesehatan mental. Tapi ternyata juga bermanfaat untuk sharing knowledge di lingkungan pekerjaan kita, juga dengan memanfaatkan knowledge management. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu di Finding Knowledge selanjutnya. Stay safe, stay produktif, dan stay healthy.